Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan ini. Seingat saya bahwa kita terakhir kali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla tanggal berapa kira-kira Bapak Ibu kajian ini? Gak ada yang ingat? Saya aja masih ingat. 14 Maret tahun 2020. Artinya sudah hampir 1,5 tahun. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan usianya oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita masih termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah untuk terus beribadah di jalannya. Kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid ini. Kita termasuk orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majelis ilmu. Sungguh, tidak ada nikmat yang lebih agung yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali nikmat istiqomah. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna min a'dhamil karamat, termasuk karamat yang paling besar. Banyak di antara kita bahwa kita berkeyakinan karamat itu ada. Ketika seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan dalam kondisi yang sangat mendesak, mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan karamat. Dan karamah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah luzumul istiqamah. Diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kepada Allah jikalau bulan Maret 2020 kita termasuk orang yang bisa memakmurkan masjid ini. Dan di akhir 2021 ini kita termasuk orang yang masih diberikan kemudahan untuk memakmurkan masjid ini. Sungguh itu adalah sebuah karamah, keistiqomahan yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Karena seseorang akan mengakhiri hidupnya sesuai dengan kebiasaannya. Jikalau kebiasaan kita adalah melakukan ketaatan kepada Allah, maka diharapkan kita bisa menutup kehidupan kita dengan ketaatan. Jikalau kebiasaan kita adalah melakukan suatu kebajikan, maka diharapkan kita menutup kehidupan kita juga dengan kebajikan yang serupa. Jikalau kebiasaan kita adalah melakukan suatu ibadah dan berbagai bentuk amal soleh lainnya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan amal soleh tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak terasa 1,5 tahun Allah memisahkan kita. Tidak terasa Allah SWT masih memberikan kita panjang usia. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita setelah di tengah pandemi kemarin banyak saudara kita yang berguguran. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga dengan sakit yang mereka alami Allah SWT menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Maka saat kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah SWT, saat masjid-masjid kembali dibuka oleh Allah, saat masjid-masjid kembali dibuka oleh para takmir, saat kita bisa ngaji kembali, saat kita bisa sholat kembali. Karena kita ingat di awal pandemi kemarin, boro-boro ngaji, kita sholat di masjid saja nggak bisa, masjidnya ditutup semuanya. Terakhir saya ngisi khutbah Jumat di sini, saya ingat karpetnya dikasih alas plastik, jehlers ya, di depan juga masih ada, supaya mudah nyemprotinya. Tapi alhamdulillah, semua sudah kita lalui penuh dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kedua. Jikalau Allah memberikan kita kesempatan kedua, kuncinya adalah jangan pernah kita sia-siakan kesempatan kedua yang Allah berikan kepada kita. Pandemi kemarin mengajarkan kepada kita satu pelajaran penting, bahwa ada satu masa di mana kita itu mau
tetapi kita tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pandemi kemarin, banyak di antara kita yang mau sholat ke masjid, mau ngaji di masjid, mau pengajian di masjid, tetapi kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi kemarin juga mengajarkan bahwa jikalau kita punya suatu amal saleh, segera lakukanlah sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan penghalang-penghalang di dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Penghalang-penghalang apakah yang akan menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pandemi kemarin mengajarkan kita, kalau kita sudah punya niat untuk amal soleh, jangan pernah ditunda. Kita lihat jamaah haji kemarin, 2 tahun kita nggak memberangkatkan jamaah haji. Entah tahun depan, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi. Hampir 2 tahun ini orang yang pengen umrah nggak bisa umrah. Kedepannya bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Itu semua mengajarkan kita, kalau kita punya niat untuk melakukan kebaikan, jangan pernah ditunda lagi. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan mengharamkan kita dari kebaikan itu ketika kita sudah mau untuk melakukannya. Selagi kita diberikan kemampuan oleh Allah, kita harus paksa diri kita untuk mau. Selagi kita masih bisa berangkat ke masjid, kita harus paksa diri kita untuk berangkat ke masjid. Harus mampu, harus mau. Selagi kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus paksa diri kita untuk mau ngaji, mau baca Quran. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin pekan depan. Jikalau kita menunda-nunda sebuah kebaikan, dikhawatirkan kita termasuk orang yang akan sangat menyesal. Orang yang akan sangat menyesal ketika kita diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan yang sama. Maka sungguh, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, akan datang satu masa. Dan pandemi kemarin mengajarkan kita, saat kita itu mau, tetapi kita sudah tidak lagi bisa. Sama juga ketika orang-orang yang di dunianya enggan untuk beramal saleh, kemudian ketika akan meninggal dunia, dia ingin untuk beramal saleh, tetapi sudah nggak bisa lagi. Saat kita masih bisa bertobat sekarang dan kita menunda tobat kita, saat kemudian idza balaghatil khulqum, saat roh kita sudah mencapai kerongkongan kita, wa antum hina idin tandurun, dan engkau pada hari itu akan melihat. Artinya apa? Ketika nyawa kita sudah sampai di kerongkongan, tidak ada artinya untuk bertobat kepada Allah SWT. Kita mau untuk tobat, tetapi kita tidak mampu untuk bertobat. Sungguh ada hikmah yang besar dari pandemi kemarin. Akan ada satu masa kita itu mau, tetapi kita sudah tidak lagi mampu. Mumpung kita masih dimampukan oleh Allah SWT, maka kita harus paksa diri kita untuk mau sholat yang selama ini sholat kita masih bolong-bolong, mau puasa sunnah yang selama ini kita amblas-amblasan nggak pernah puasa sunnah, mau baca Quran yang selama ini kita nggak pernah baca Quran sama sekali, mau infak, mau sedekah yang selama ini kita begitu pelitnya menahan harta kita. Mumpung kita masih bisa, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Saat masjid kembali dibuka, saat pengajian-pengajian kembali diadakan, ini kesempatan. Kesempatan kita menambah ilmu kita, kesempatan kita memperbaiki amal soleh kita, kesempatan kita untuk memperbaiki kebaikan-kebaikan kita. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW pernah menyebutkan nikmatani maqbulun fihi katsirun minan nas. Ada 2 nikmat di mana banyak di antara kita yang terlalaikan, tidak menganggap itu adalah sebuah nikmat. Maka Rasulullah mengatakan as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat punya waktu luang.
nikmat sehat dan nikmat punya kesempatan. Kita baru sadar bahwa itu adalah nikmat saat kedua ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru sadar sehat itu adalah nikmat saat kita terbujur kaku di rumah sakit. Kita buang harta kita, kita keluarkan semua harta kita untuk mendapatkan kesembuhan. Kalau Bapak Ibu masuk ke rumah sakit terkenal di Singapura, kalau Bapak Ibu berangkat ke Malaysia, terutama di Penang ya, di situ banyak sekali rumah sakit terkenal di sana. Lihatlah di sana, kebanyakan orang kita di sana. Mereka berangkat ke sana untuk berobat, enggak 1 juta, 2 juta, puluhan juta. Mereka keluarkan untuk mendapatkan kesehatan. Mereka baru sadar bahwa kesehatan adalah nikmat saat mereka terbaring di rumah sakit. Mereka baru sadar bahwa ini nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Termasuk diantaranya adalah Rasulullah menyebutkan wal faraq, nikmat waktu luang, nikmat punya kesempatan. Kesempatan untuk sholat, kesempatan untuk ngaji, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Maka sungguh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kemudian kita sia-siakan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini. Kalau orang barat saja mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, kata orang barat. Tapi bagi orang Islam tidak. Bagi orang Islam, waktu itu lebih mahal daripada uang. Kalau orang barat mengatakan waktu adalah uang, maka kita mengatakan waktu itu lebih mahal daripada uang. Karena waktu yang telah pergi, waktu yang telah berlalu, waktu yang tidak bisa kita manfaatkan, waktu yang kita isi dengan kesia-siaan, nggak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Maka dikatakan oleh para ulama, al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah nafas yang nggak mungkin lagi bisa kembali. Udara yang kita keluarkan saat kita bernafas, kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan CO2. Dan yang sudah keluar dari diri kita nggak masuk lagi ke dalam diri kita. Kalau diibaratkan lagi, waktu itu diibaratkan sebagaimana kita di pinggir sungai. Kita celupkan tangan kita di pinggir sungai. Percayalah, kita tidak akan mungkin bisa menyentuh air yang sama. Sekali lagi, kita nggak akan mungkin bisa menyentuh air yang sama di sungai yang mengalir. Karena air yang pertama kali kita pegang sudah pergi, sudah menghilang, sudah meninggalkan kita. Sama juga dengan waktu. Jadi apa yang sudah kita lalui dari kehidupan ini nggak akan bisa kita rengkuh kembali. Maka Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana dulu para ulama, orang-orang yang saleh dari para ulama klasik kita, mereka luar biasa. Mereka adalah orang yang gak pelit dengan harta mereka. Mereka infakkan harta mereka di jalan Allah, tetapi mereka pelitnya itu pada waktu. Maka kita bisa dapatkan mereka adalah orang yang pelit dengan waktu, sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Basri, seorang ulama dari golongan tabi'in. Hasan Al-Basri mengatakan, adraktu aqwaman, aku mendapati orang-orang saleh, aku mendapati orang-orang yang pernah aku temui, kana ahaduhum asyahha ala umrihi minhu ala dirhamihi. Mereka adalah orang yang paling pelit atas waktu mereka daripada dirham dan harta mereka. Karena mereka menyadari kesempatan yang Allah berikan tidak mungkin bisa kembali. Kesempatan yang Allah berikan belum tentu akan berulang kembali. Maka sekali lagi Rasulullah SAW mengajak kita, kalau kita punya kesempatan jangan ditunda. Badiru bil a'mal, kata Rasulullah SAW.
percepatlah dalam beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk beramal soleh, jangan ditunda. Punya niat, kita sudah punya harta, pengen daftar haji, jangan ditunda. Kita punya harta, pengen berangkat umrah, jangan ditunda. Kita punya anak gadis, sudah waktunya nikah, ada orang yang melamar, jangan ditunda. Kita punya niat untuk bangun masjid misalnya, jangan ditunda. Kita punya niat untuk berpuasa sunnah dan kita dalam keadaan sehat walafiat, jangan ditunda. Badiru bil a'mal, percepatlah kalian dalam beramal. Fatanan kaqat'il lailil mudlim, dikhawatirkan ketika munculnya fitnah, ketika munculnya musibah, ketika munculnya bencana, kalailil mudlim, sebagaimana malam yang gelap gulita. Kita tahu yang namanya fitnah, musibah diibaratkan malam yang gelap gulita. Jangankan fitnah dan musibah, kemarin pas Semeru meletus itu sore, video yang di situ diambil jam 3, jam 4 sore itu kayak malam. Karena matahari nggak bisa nembus lagi, sudah tertutupi abu yang sangat pekat. Itulah diibaratkan musibah jika menimpa diri kita. Jadi kalau kita punya niat beramal soleh, jangan ditunda lagi. Dikhawatirkan nanti ada musibah, ada fitnah, ada ujian, ada cobaan, sebagaimana malam yang gelap gulita. Rasulullah menggambarkan yusbihu rajulun mu'mina, di pagi harinya ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafira, tetapi di sore harinya karena adanya musibah, karena adanya cobaan itu, di sore harinya dia sudah kufur kepada Allah, sudah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, di sore hari kayak ini sekarang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di pagi harinya, di besok harinya dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, dia menjual agamanya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Maka saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mumpung kita masih dikasih waktu oleh Allah Azza wa Jalla, gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Tidakkah kita ingat di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal berulang kali bersumpah dengan nama waktu. Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Dan ini kekhususannya Allah. Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya untuk menunjukkan keagungan dari makhluk tersebut. Allah bersumpah dengan nama waktu. Wal asri, demi masa. Wad duha, demi waktu duha. Wal laili idha saja, demi waktu malam. Sedangkan kita nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh lebih aku cintai ketika seseorang itu bersumpah dengan nama Allah tetapi dia berdusta, daripada dia bersumpah dengan nama selain Allah tapi dia berkata jujur. Karena orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah berulang kali di dalam Al-Qur'an dengan nama waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai-sampai kemudian Imam Syafi'i, imam kita semua, panutan kita semua, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, "Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafar." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan dalil, tidak menurunkan burhan, tidak menurunkan petunjuk, kecuali hanya ayat ini saja, maka niscaya ayat ini sudah cukup bagi kita. Wal asri, demi masa, manusia pasti merugi. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
wa 'amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati di atas jalan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di atas jalan kesabaran. Maka inilah gambaran orang yang beruntung, orang yang memanfaatkan waktunya untuk beriman, untuk beramal saleh, untuk saling menasihati satu sama lain, untuk saling menasihati untuk bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran orang yang beruntung. Orang yang bersegera ketika mendapatkan panggilan dari Allah, orang yang bersegera ketika mendapatkan suatu panggilan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah di dalam Al-Quran Allah juga memuji sekelompok manusia. Allah memuji para nabi, Allah memuji para rasul, yang mereka itu adalah orang-orang yang bersegera beramal saleh, bersegera melakukan kebaikan ketika mereka mendapatkan peluang untuk itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya, innahum, maksudnya siapa? Para nabi itu. Itu loh para nabi, itu loh para rasul. Innahum yusari'una fil khairat. Mereka itu loh orang-orang yang berlomba-lomba, bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan takut jikalau doanya tidak dikabulkan, dan mereka juga berdoa kepada Allah dalam keadaan berharap agar doa mereka dikabulkan oleh Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, khusyuk dalam doanya, khusyuk dalam tingkah lakunya, enggak gerasa gerusu, khusyuk dalam segala bentuk aktivitasnya. Sebelum melakukan sesuatu, kembalikan semuanya sama Allah, minta petunjuk sama Allah, istikharahin semuanya sama Allah, sandarin semuanya sama Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Lihatlah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, para nabi itu, para rasul itu adalah orang yang pertama bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Ada peluang untuk mendapatkan kebaikan, jangan ditunda lagi. Yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyempurnakan amalan mereka. Karena gak ada amalan kita yang sempurna. Amalan kita itu ada bolongnya. Amalan kita itu ada cacatnya. Amalan kita itu ada kurangnya. Amalan kita itu ada aibnya. Maka ada rahasia kenapa dalam setiap ibadah kita harus menutup ibadah itu dengan istighfar. Habis sholat kita setelah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ingat apa yang pertama kali kita ucapkan setelah mengucapkan salam. Rasul mengajarkan kita mengucapkan Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta yadal jalali wal ikram. Itulah yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dalam salat kita ada cacatnya, enggak sempurna. Kalau kita habis selesai dari kajian misalnya, doa kafaratul majlis bunyinya gimana Bapak Ibu? Astaghfiruka wa atubu ilaih. Karena dalam duduknya kita di majelis ilmu itu ada cacatnya, ada kurangnya, enggak sempurna. Mungkin ada di antara kita waktu pas pengajian malah ngantuk. Itu cacat. Mungkin ada di antara kita pas pengajian malah mainan HP. Itu cacat. Mungkin ada di antara kita pas pengajian tidak mencatat. Itu cacat. Mungkin ada di antara kita pas pengajian malah ngerumpiin ustadznya. Ini ustadznya kok ngomongnya panjang kali lebar, enggak rampung-rampung.
Tapi alhamdulillah kajian kita ini insya Allah nggak ada yang ngerumpiin. Kenapa? Karena waktunya jelas. Isya sudah bubar. Kecuali kalau pengajian yang nggak dibatasin, itu ustadznya berpotensi diomongin, dan itu cacat. Maka diantaranya adalah banyak sekali ibadah-ibadah kita diminta oleh Allah Azza wa Jal menutup ibadah itu dengan banyak beristighfar, banyak minta ampun sama Allah. Maka lihatlah para nabi itu disebutkan oleh para ulama, mereka selain mereka bersegera dalam mengerjakan kebaikan, mereka juga orang yang berusaha untuk menyempurnakan amalan mereka. Karena mereka sadar tidak ada ibadah mereka yang sempurna. Mereka juga orang yang memanfaatkan, bersegera untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Mereka tidak akan melepaskan setiap kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Maka sekali lagi, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ini loh, masjid sudah dibuka lagi. Ini loh, pengajian sudah dibuka lagi. Walaupun kita harus tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Tapi ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang meninggalkan apa-apa yang bermanfaat baginya, padahal dia mampu untuk melaksanakannya, padahal sangat mungkin bagi dirinya untuk mengerjakannya, tetapi dia justru tidak melaksanakannya, maka dia akan diuji oleh Allah. Dengan cara Allah akan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang justru mendatangkan madarat kepada dirinya. Saat kita diberikan kesempatan untuk bisa ngaji, tapi kita nggak ngaji, malah di rumah saja nonton sinetron, maka itulah ganti yang Allah berikan kepada dirinya. Saat seseorang kemudian enggan untuk melaksanakan kebenaran, enggan untuk melaksanakan kebaikan, maka Allah akan menguji dia. Dia akan disibukkan dengan kebatilan, dia akan disibukkan dengan keburukan. Jadi pilihan kita dua. Diri kita itu ibaratnya gelas kosong. Kita akan isi dengan air yang beracun, atau kita akan isi dengan air yang menyegarkan tubuh kita. Jikalau gelas itu tidak diisi dengan air yang menyegarkan tubuh kita, pasti kita isi dengan air yang beracun. Sama juga dengan waktu kita. Kalau waktu kita tidak disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, hampir bisa dipastikan waktu kita akan diuji oleh Allah dengan diisi dengan berbagai bentuk kemaksiatan dan keburukan. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Orang yang sudah disibukkan dengan kebenaran, dengan kebaikan, maka Allah akan palingkan dirinya dari segala bentuk kesesatan dan keburukan. Sebaliknya, orang yang sudah sibuk dengan keburukan dan kemaksiatan, maka subhanallah, Allah Azza wa Jalla akan palingkan dia dari segala bentuk kebaikan dan kebenaran, walaupun rumahnya itu di sebelah masjid. Sebagai contoh, paman Rasulullah SAW, Abu Lahab, yang dimana Allah menurunkan surat yang paling mengerikan di dalam Al-Quran, surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Saya katakan ini surat yang paling mengerikan di dalam Al-Quran, karena di dalam surat itu Allah mengabarkan satu-satunya manusia yang pernah Allah ciptakan. Siapa itu? Abu Lahab, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya manusia yang Allah ciptakan, Allah mengabarkan bahwa dia akan masuk neraka, padahal orangnya masih hidup. Dan hal itu tidak pernah Allah Azza wa Jalla berikan kepada selain manusia manapun juga, kecuali pada Abu Lahab. Mohon maaf, Fir'aun saja tidak digituin sama Allah. Fir'aun baru dikatakan bahwa dia penghuni neraka setelah dia ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Allah menyebutkan an-naru yuradu 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepadanya di waktu pagi dan waktu petang. Tetapi saat Fir'aun masih hidup, Allah perintahkan Musa dan Harun dengan mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia itu adalah orang yang tagha, orang yang melampaui batas. Tidak dikatakan pergilah kepada Fir'aun yang ahli neraka itu. Enggak pernah ada firman Allah yang bunyinya seperti itu. Maka subhanallah, itulah gambaran orang yang disibukkan dengan berbagai bentuk keburukan dan kemaksiatan. Orang itu tidak akan bisa mungkin mendapatkan kebaikan jikalau Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kebaikan kepada dirinya. Itulah orang yang sibuk dengan keburukan dan kemaksiatan. Dia dilalaikan dengan kebaikan. Jadi mumpung Allah Azza wa Jalla masih berikan kebaikan itu, masih berikan hidayah itu, genggam erat hidayah itu Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ya'ti zamanun ala ummati, akan datang zaman atas umatku, al-qabidu ala dinihi, orang yang berpegang dengan agamanya, kal-qabidi ala jamrati minan nar, sebagaimana orang yang berpegang dengan bara api. Bara api itu arang Bapak Ibu yang biasa untuk bakar sate. Kalau kita pegang bara api itu gimana kira-kira tangan kita? Melepuh, panas, kebakar. Tetapi itulah agama kita. Kalau kita lepaskan bara itu, kita nggak punya petunjuk, kita nggak punya cahaya, jalan kita gelap, nggak tahu arah. Tapi kalau kita pegang Islam, itu berat. Dicapnya, dilabelnya macam-macam. Dilabel sok suci lah, dilabel teroris lah, dilabel anti inilah, anti itulah. Sampai dilabeli good looking lah, hati-hati dengan good looking. Yang rajin ke masjid itu hati-hati dengan pemahamannya, punya pemahaman radikal dan sebagainya. Itu konsekuensinya, sudah sunnatullah. Orang berpegang dengan Islam pasti akan mendapatkan banyak pertentangan. Kalau kita berislam dan kita tidak mendapatkan pertentangan, tidak mendapatkan cibiran, maka Islam kita dipertanyakan. Ibaratnya kita, mohon maaf, ibaratnya pramuka. Pramuka itu kalau nyanyi gimana Bapak Ibu? Di sini senang, di sana senang, jilat sana, jilat sini. Mencari keriduan selain keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak sekali terjadi di Indonesia. Yang kita cari keriduan Allah, yang kita cari keriduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ridho nggak sama kita? Rasulullah ridho nggak sama kita? Imam Syafi'i itu mengajarkan konsep keriduan kepada kita. Sayangnya di Indonesia banyak orang ngaku bermadhab Syafi'i, tapi jauh sekali dari konsepnya Imam Syafi'i. 6 tahun lamanya saya belajar di negeri Yaman. Fikih beliau luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Maka tidak heran ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau seorang imam yang agung, imam yang besar. Beliau mengajarkan satu konsep kehidupan kepada kita. Beliau mengatakan, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah, kata Imam Syafi'i. Wa bima ja'a anillah, dengan semua yang datang dari Allah. Ala muradillah, dengan apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan. Wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Rasulullah, kata Imam Syafi'i. Wa bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang ngakunya Syafi'i nggak paham konsep ini bablas, nggak paham, buta. Maka bagaimana tanggung jawab kita? Katanya kita mengikuti beliau,
tapi kita jauh dari tuntunan beliau. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita kesempatan. Belum tentu kesempatan itu ketika kita sia-siakan kesempatan tersebut. Belum tentu kesempatan itu akan Allah berikan kepada kita di waktu yang akan datang. Subhanallah, apa yang kita lalaikan adalah sesuatu yang akan kita sesali di masa yang akan datang. Orang-orang yang ketika di dunia dulu punya kesempatan untuk melakukan kebaikan, kemudian setelah mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau menangguhkan ajalku ya Allah, fa asaddaqa, aku pasti akan bersedekah ya Allah. Atau kemudian di ayat yang lain Allah sebutkan keadaan orang-orang yang Allah masukkan di dalam api neraka. Allah menyebutkan wahum yastarihuna fiha, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu menjerit, Bapak Ibu. Kok bisa menjerit? Jangankan dimasukkan neraka, kita di dunia saja duduk itu ya, di sebelah kita orang lagi ngerokok, naruh rokok sembarangan. Tahu-tahu kita geser tangan kita kena rokok dia yang taruh sembarangan. Keselomot tangan kita dengan puntung rokok dia. Jerit nggak kita? Kita jerit. Bagaimana dengan di neraka nanti? Kita bukan kena rokok, Bapak Ibu. Kita itu diselomot bahasa Jawanya, dicambuk, dibakar hidup-hidup. Maka orang-orang di dalam neraka, mereka wahum yastarihuna fiha, mereka itu menjerit di dalamnya, berteriak, merintih, meronta, luar biasa. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan aku dari sini ya Allah, keluarkan aku dari sini ya Allah. Minta dikeluarin dari situ. Rabbana akhrijna, tujuannya apa kira-kira? Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan aku dari sini supaya aku bisa mengamalkan, bisa beramal saleh yang tidak sempat aku lakukan di dunia dulu. Dulu di dunia punya kesempatan sholat, gak sholat. Dulu di dunia punya kesempatan sedekah, gak sedekah. Dulu di dunia punya kesempatan baca Quran, gak baca Quran. Dulu di dunia kesempatan untuk birrul walidain, gak birrul walidain. Di dunia punya kesempatan untuk berangkat ngaji, gak berangkat ngaji. Ngebut ke sinetron di rumah. Dulu di dunia punya kesempatan untuk menyantuni anak yatim, gak menyantuni anak yatim. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Maka kemudian Allah membalas perkataan mereka dengan mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadir. Bukankah aku telah memanjangkan usiamu, ma yatadakkaru fihi man tadakkar, supaya kalian mau berfikir dengan bekal yang telah Allah Azza wa Jalla berikan. Wa ja'akumun nadir, dan telah datang pembawa peringatan kepada diri kalian. Maka saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan kembali untuk duduk di majelis ilmu. Maka manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Saya ucapkan jazakumullahu khairah kepada segenap takmir, kepada segenap panitia, kepada segenap orang-orang yang memiliki andil dari pengajian ini. Semoga amal jariah senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi anak-anak mereka, memberkahi harta mereka, memberkahi waktu mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla, sebagaimana mereka punya semangat untuk memberikan hidayah kepada segenap jamaah masjid, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan dan melimpahkan taufiknya, senantiasa mencurahkan hidayahnya, senantiasa mencurahkan berbagai pertolongannya kepada kehidupannya. Tidaklah kita bisa berterima kasih kepada Allah
kecuali kita harus berterima kasih dulu kepada manusia yang berbuat kebaikan kepada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikannya di dalam sisa kehidupan kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita mohon hidayah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.